Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan populasi ikan lokal di Kabupaten Kota Waringin Timur, sebuah perusahaan bidang pertambangan menebar bibit ikan ke Sungai Mentaya. Hal ini juga untuk mendukung keberlanjutan ekosistem yang ada di perairan. Penebaran bibit ikan di Sungai Mentaya Sampit dilakukan pada Senin pagi. Jumlah yang ditebar tidak kurang dari 50.000 bibit ikan, yaitu ikan jelawat, nila, dan patin. Penebaran bibit ikan dilakukan PT Duta Borneo Pratama yang bergerak di bidang pertambangan di daerah setempat. Kegiatan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut bertujuan memperkuat sumber daya perikanan dengan harapan populasi ikan lokal ini terus meningkat. Melalui penebaran bibit ikan tersebut, maka jumlah atau stok ikan lokal akan terus bertambah sehingga tercipta keberlanjutan ekosistem yang ada di perairan. Untuk melepas bibit ikan. Bibit ikan ini terdiri dari bibit ikan jelawat, nila, dan ikan patin. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita melepas sekitar 50.000 bibit. Dasar kami melepas ikan, kita melihat kenyataan di Sungai Mentaya yang sangat besar dan panjang ini, ikan tuh sangat minim sekali. Bahkan dikatakan sudah tidak ada. Nah, melihat dari kenyataan tersebut, kami membuat suatu program dalam bentuk CSR dan kepedulian. Akhirnya kita berinisiatif untuk menanam bibit ikan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya di Sungai Mentaya ini akan kembali ada habitat-habitat ikan, baik ikan jelawat, patin, ataupun ikan nila. Kegiatan ini mendapat dukungan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sampit. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan serta menjaga penebaran bibit ikan agar tidak mengganggu alur pelayaran. Turut mendampingi penyebaran bibit ikan ini di Sungai Mentaya karena kami peduli dengan lingkungan juga, salah satunya perlindungan lingkungan maritim, dan penyebaran bibit ikan ini juga berkaitan dengan alur pelayaran. Jadi kami memastikan penyebaran bibit ini di alur pelayaran dari aspek keselamatan pelayaran dirasa aman untuk melakukan pelayaran. Dengan berbagai manfaat yang ada, penebaran bibit ikan diharap menjadi langkah strategis, khususnya dalam menciptakan ekosistem perairan yang lebih sehat, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, dalam upaya mensukseskan pilkada yang jujur dan adil, Bawaslu Kota Waringin Timur menggandeng awak media untuk ikut serta melakukan pengawasan pelanggaran. Awak media juga dinilai berperan mensosialisasikan pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bawaslu Kota Waringin Timur Senin sore menggelar sosialisasi serta dialog bersama sejumlah awak media yang bertugas di daerah setempat, baik itu media cetak, daring maupun elektronik. Kegiatan dilaksanakan Bawaslu tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk dari KPU, PWI sebagai organisasi wartawan, Dinas Kominfo, serta Badan Intelijen Negara Daerah. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir mengatakan, pihaknya menginginkan adanya pengawas partisipasi dari masyarakat umum termasuk wartawan. Pengawasan yang masif, khususnya di masa kampanye yang saat ini sedang berjalan, diyakini dapat membawa pilkada berjalan jujur dan adil. Wartawan diharap dapat melaporkan setiap pelanggaran kecurangan yang terjadi, termasuk
menangkal hoaks serta informasi-informasi bermuatan ajaran kebencian, sehingga masyarakat mendapat informasi yang akurat dan berimbang. Bagaimana khususnya untuk pemberitaan kampanye ini yang diatur tadi, yang saya jelaskan di pembukaan tadi, di peraturan KPU nomor 13 tahun 2024, itu bisa adil dan berimbang. Ketika ada informasi adanya isu-isu adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengaturan kampanye, ya saya mohon kerjasama kawan untuk menginformasikan kepada kami langsung, baik kepada komisioner ataupun jajaran sekretariat Bawaslu Kodim, ataupun langsung kepada pengawas kecamatan. Nah, kami ini Bawaslu KPU ini kan tidak bisa maksimal ya kerjanya tanpa ada peran-peran dari masyarakat, khususnya media. Nah, media massa ini kan jangkauannya luas. Ketika ini ada peran serta pengawasan ataupun peran untuk teknis yang membantu KPU juga ini kan sangat membantu untuk menjaga pemilu. Bagaimana adanya bantuan informasi dari media massa cetak, elektronik, dan daring ini untuk mengedukasi masyarakat, kemudian juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan kolaborasi antara Bawaslu dan awak media sebagai corong informasi, diharapkan juga berdampak terhadap partisipasi pemilih pilkada yang semakin meningkat. Adapun hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu 27 November mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pasca rusak akibat ditabrak truk Fuso pengangkut alat berat, tiang pembatas tinggi kendaraan di Jalan HM Arsat Sampit mulai dipasang. Tiang tersebut pemirsa akan dipasang sejumlah peralatan lain termasuk lampu lalu lintas. Pemasangan tiang pembatas tinggi kendaraan mulai dilakukan pada Sabtu akhir pekan lalu. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan pondasi menggunakan cor semen yang diperkuat rangka baja. Rambu lalu lintas berupa tiang pembatas tinggi kendaraan tersebut dibuat secara khusus di Pulau Jawa, termasuk teknisi serta tenaga ahli yang melakukan pemasangannya juga berasal dari Pulau Jawa. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam menjelaskan, ketinggian pembatas tinggi kendaraan akan disesuaikan dengan tinggi badan jalan. Kemungkinan akan lebih tinggi dari pembatas tinggi kendaraan sebelumnya. Tiang pembatas tinggi kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan lain, di antaranya seperti lampu lalu lintas, kamera pengawas, termasuk lampu penerangan jalan umum. Jadi nanti akan kita ukur ulang ya. Yang sebelumnya ini belum ada peningkatan aspal atau peningkatan aspal, nanti kita akan sesuaikan. Kalau melihat daripada existing di lapangan, ini kemungkinan nanti kita akan tinggikan dari yang sudah ada ini ya, untuk mengantisipasi perubahan ketinggian nanti untuk beberapa waktu yang akan datang. Itu satu. Terus kedua juga nanti akan kita pasang penerangan jalan umum ya, agar traffic bando ini biar kelihatan dengan jelas ya pada malam hari. Tepatnya sudah mulai kita hidupkan itu sekitar di sore hari ya, agar ini kita mengharapkan tidak ada lagi kejadian seperti sebelumnya. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan ini diharap selesai dalam waktu sekitar 1 minggu, sehingga lalu lintas di persimpangan Jalan HM Arsat dan Jalan Pelita tidak lagi semrawut. Seluruh biaya pengerjaan ditanggung perusahaan alat berat yang sebelumnya menabrak hancur fasilitas umum tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV.
Pemirsa, ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti lomba lari dalam event Pangkalan Bun 10 kilo. Kegiatan tersebut mengambil start dan finish di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Mercure Hotel Pangkalan Bun. Melihat antusias peserta, rencananya pihak penyelenggara akan menggelar event lebih besar lagi di tahun berikutnya. Untuk kali kedua, event lomba lari 10 kilo kembali digelar oleh Abdul Rashid Foundation di Pangkalan Bun. Pelepasan peserta lomba lari dilakukan oleh owner CBI Group Haji Abdul Rashid AS dengan disaksikan oleh sejumlah kepala SOPD dan unsur Forkopimda di lingkup pemerintah daerah Kota Waringin Barat. 2.000-an peserta turut ambil bagian dalam ajang lomba lari 10 kilo tahun 2024 kali ini, di mana tidak hanya pelari dari Kabupaten Kota Waringin Barat saja, namun dari sejumlah daerah lain di Kalimantan Tengah dan juga dari daerah lain di Indonesia termasuk pelajar dari Palangkaraya, Palembang, dan Jakarta. Rute yang ditempuh para peserta diantaranya Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Pangeran Antasari, Jalan Iskandar, dan kembali lagi finish di Jalan Ahmad Yani. Panitia menyediakan total hadiah hingga ratusan juta rupiah untuk semua kategori, yakni kategori pelajar, umum, dan master atau usia 40, serta peserta dengan kostum terunik. Di mana untuk pengumuman pelari tercepat dan sekaligus pembagian penghargaan dilakukan terhadap juara 1 sampai dengan 5 untuk semua kategori pemenang. Dalam sambutannya, Abdul Rashid menyampaikan Abdul Rashid Foundation ambil bagian dalam kegiatan olahraga ini. Hal tersebut sebagai upaya mempromosikan Kabupaten Kota Waringin Barat dan sebagai sarana mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup yang baik yang salah satunya melalui olahraga. Harapan kedepannya akan digelar event lebih bergengsi lagi seperti maraton di Bali dengan peserta dari berbagai negara. Akan banyak keuntungan bagi daerah, terutama bagi pemilik hotel dan UMKM. Seperti yang aku sampaikan tadi, untuk lari 10K ini menjadi agenda tahunan yayasan yang disponsori oleh Monika, dan kita akan support ini. Mudah-mudahan paling tidak kita akan meniru bagaimana Maybank melakukan di Bali, maraton 10 kilo, maraton di Bali. Maybank apa istilahnya itu? Maybank maraton. Itu luar biasa, efek dominonya luar biasa untuk ekonomi Bali. Karena yang datang itu 450.000 orang dari mancanegara. Aku pun selalu datang ikut ke sana bersama Monika, karena Monika ikut dampingi dan diundang juga oleh Maybanknya. Dan hotel-hotel di sana itu penuh. Mudah-mudahan di Pangkalan Bun pun begitu, menjadi agenda tahunan kita, biar ekonomi kita bergerak dan orang mengetahui bahwa di Pangkalan Bun ada maraton 10 km ke depan. Dari 3 kategori pada ajang lari 10 kilo, pemenang terbanyak diraih oleh para pelari dari Kota Palangkaraya, disusul oleh pelari dari daerah lainnya. Tim Liputan, SBTV. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melaunching layanan ambulans gratis untuk antarjemput pasien kurang mampu pada acara Anjang Sana dalam rangka HUT Kabupaten Kota Waringin Barat ke-65. Launching dilakukan oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat bersama Direktur RSUD Sultan Imanuddin. Launching ambulan antarjemput pasien gratis oleh RSUD Sultan Imanuddin ini dilakukan dalam Anjang Sana jajaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangkaian HUT Kobar ke-65. Anjang Sana dan launching ambulan kali ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Waringin Barat Arif Asrofi dan jajaran SOPD lainnya. Adanya launching ambulan gratis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Dr. Fahrudin menyatakan bahwa ambulan ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam melayani masyarakat, terutama di wilayah Kota Pangkalan Bun.
di mana untuk sementara ambulan tersebut diprioritaskan untuk Kota Pangkalan Bun. Desa-desa umumnya sudah memiliki ambulans masing-masing. Dengan adanya layanan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses kesehatan. Penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah RSUD dalam menghadirkan layanan ini. Ia mengungkapkan bahwa ini merupakan salah satu harapannya ketika menjabat. Budi Santosa menekankan bahwa konsep Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD adalah untuk memanjakan masyarakat. Layanan ambulans gratis ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi bagi warga yang membutuhkan perawatan medis. Ia juga menyoroti bahwa kesehatan merupakan salah satu dari 3 prioritas utama pemerintahan, bersama dengan pendidikan dan pertanian. Jadi begini, dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Kota Waringin Barat ke-65, kita sudah cukup dewasa kalau umur 65. Makanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus semakin kita tingkatkan. Salah satunya di bidang kesehatan. Nah ini saya ide lama ini sebenarnya untuk menjemput pasien yang sakit mau berobat ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi upaya kita ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan Anjangsana kali ini, PJ Bupati Kota Waringin Barat juga berkesempatan memberikan bingkisan kepada perwakilan pasien rawat inap. Selain itu juga melakukan kunjungan ke ruang perawatan yang ada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.